Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, para muazzin, para qari, dimanapun berada, tentu kita pertama sekali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti terus program kita ini yang kita gagas pada pertemuan kali ini adalah teknik latihan nafas supaya nafasnya agak panjang, terutama sekali untuk para muazzin. Kita tahu bahwa sebagai muazzin adalah suatu profesi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diamanahkan untuk selalu menyeru, mengumandangkan suara azan untuk menghimbau umat Islam berjamaah sholatnya di masjid. Kemuliaan itu salah satunya kita baca dalam hadis Rasulullah SAW bahwa para muazzin nanti di yaumil mahsyar akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lehernya panjang daripada orang-orang lain, sehingga nanti orang akan melihat siapa itu yang dibangkitkan Allah dalam kondisi lehernya panjang sehingga kelihatan. Itulah para muazzin yang menghimbau umat Islam untuk sholat berjamaah di masjid-masjid. Pada kesempatan ini tentu kita dengan keistimewaan apa para muazzin itu sehingga begitu dimuliakan oleh Allah. Muazzin mengumandangkan suara azan tentu dengan suara yang kuat. Suara yang kuat dan tinggi dengan nafas yang cukup baik. Mungkin ini perlu karena kita dengar di beberapa tempat ada juga para muazzin itu ya suaranya biasa-biasa saja, kemudian nafasnya pendek. Apalagi ada pula bacaan-bacaan azannya, lafaz azannya yang kurang tepat. Tapi pada kesempatan ini kita akan menunjukkan dulu bagaimana cara berlatih supaya nafas kita sebagai muazzin itu sedikit agak panjang. Langkah pertama, latihan-latihan yang perlu kita lakukan adalah melatih menarik nafas. Kita menarik nafas dengan hidung, bukan dengan mulut. Jadi kita tarik nafas sedalam-dalamnya, sepuas-puasnya dengan hidung. Ya, seperti ini contohnya. Kemudian kalau kita menarik nafas sebanyak-banyaknya akan terasa bahwa di perut ini agak mengenas ya. Jadi kita rasakan di perut kita tarik nafas mengeras di perut ya. Nah, kemudian setelah kita menarik nafas, kita coba menahannya sebelum kita melepaskannya dari mulut. Karena kita bersuara dari mulut, kita coba menahannya. Kita tarik nafas,
kita tahan. Kemudian setelah kita menarik nafas, kemudian kita tahan, kemudian kita boleh bersuara, ya. Boleh, misalnya sebelum kita praktik misalnya melafazkan bacaan-bacaan azan, boleh dengan latihan-latihan lain, misalnya dengan yalin-yalin. Ya, kita contohkan misalnya, kita tarik nafas, kita tahan nafas, kemudian bersuara kita dengan yalin, yalin, yalin. Contohnya, jadi boleh kita berlatih dulu dengan suara yalin-yalin, atau boleh juga dengan huruf-huruf, misalnya huruf A, ya. Kita tarik nafas kita tarik nafas, kita tahan, bersuara A. Dengan suara A, ya. Karena huruf-huruf yang berbaris di atas yaitu huruf-huruf dengan suara A, ya. Boleh juga dengan suara I, Ya, kita tarik nafas, ya. Kita tarik nafas kita tahan, bersuara I. Atau lagi boleh juga kita melatihnya dengan suara U, ya. Kita tarik nafas dan tahan. Jadi begitu seterusnya melatihnya. Tarik nafas, tahan. Berapa detik kemampuan kita menyimpan udara yang kita hirup dari hidung tadi di perut kita. Kemudian baru kita lepaskan, ya. Jadi kita tarik nafas, kita tahan dulu. Tarik nafas, tahan dulu, baru bersuara dengan U. Itu, ya, kita rutinkan melatihnya. Waktu-waktu yang tepat untuk melatihnya mungkin pada waktu pagi, ya. Kita telah selesai sholat subuh, ya, telah berzikir kita dengan bacaan-bacaan zikir, kita boleh menyediakan waktu beberapa menit, mungkin 5 menit untuk berlatih nafas. Nah, insya Allah nafas kita secara bertahap dia akan bertambah panjang. Nah, atau boleh lagi kita mencoba dengan latihan-latihan misalnya seperti sholawat tahiyat, ya, boleh kita cobakan. Kita tarik nafas, ya. As-salatu wassalamu alaik. Nah, itu misalnya. Ya Imam
boleh. Boleh juga kita latih-latih. Agak tinggikan suara sedikit. Kita cobakan. Mungkin belum sebagus itu, atau belum sekuat itu, atau belum sepanjang itu. Kita coba berangsur-angsur, dia nanti akan panjang nafas, ya, sesuai yang kita inginkan. Pokoknya jangan terlalu pendek, ya. Boleh juga mencoba dengan takbir misalnya. Allahu Akbar, kita coba ya, latihan dengan, kemudian boleh juga dengan variasi-variasi yang lain kita cobakan, dengan lagu-lagu yang lain, ya, kita latih terus. Tekniknya seperti itu, kita tarik nafas dari hidung, kita tahan dulu, jangan langsung dilepas, ya, tahan dulu. Hayya 'alas shalah. Meniru, ya, gaya azan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari rahimahullah. Ya, kita latih terus, ya. Kita naikkan, jadi vokal kita juga kita latih. Jadi kita naikkan suara sedikit demi sedikit, ya, kita naikkan dia sehingga semakin kuat suara itu, ya, semakin kuat. Jadi tanpa latihan yang sungguh-sungguh, ya tentu kita akan susah, kita akan mendapatkannya. Ya, jadi kita rutinkan setiap pagi, kita sediakan waktu kita untuk melatih nafas, kemudian sekaligus juga melatih suara. Ya, kita latih nafas, kita latih juga suara. Demikian juga untuk para qari'ah, ya. Ketika membaca Al-Quran, boleh juga mencoba, ya, metode-metode latihan untuk muazzin ini, ya, muazzin ini. Boleh juga kita cobakan, ya, kita cobakan pada ayat-ayat Al-Quran, ya, bagaimana supaya nafas kita juga panjang. Karena seorang qari yang nafasnya sehat, tentu dia akan bisa membaca Al-Quran dengan baik, terbebas dia dari posisi waqaf yang keliru. Ya, misalnya kita cobakan misalnya dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tahan nafas. Innamal mu'minuna alladzina idza sampai situ dulu wakaf kita, ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya. Jadi kita latih nafas, kemudian kita latih juga kekuatan vokal suara kita, ya. Jadi seorang muazzin dengan nafas yang sehat, dengan suara atau vokal yang kuat dan tinggi, tentu dia melafazkan azan dengan sempurna. Senang dia melafazkan azan, kemudian senang juga kaum muslimin dan muslimat mendengarkannya, sehingga terhimbau dia untuk
ikut sholat berjemaah ke masjid-masjid yang dikumandangkan azan dengan baik. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini ya saudara, sebagai langkah awal mudah-mudahan kita terus dapat mempraktikkannya ya. Kita rutinkan melatihnya, mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam untuk pertemuan kali ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi